Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunia dengan nomor standbook 13020200280 dari kelas B3 dari program studi Teknik Informatika. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tugas pendahuluan dari praktikum pemrograman web modul 3. Di sini ada pertanyaan. Di sini ada 4 pertanyaan. Langsung saja kita menjelaskan pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan CSS. Nah, CSS adalah kepanjangan dari Cascading Style Sheets yang berguna untuk menyederhanakan proses pembuatan website dengan mengatur elemen yang tertulis di bahasa markup. CSS ini dipakai untuk mendesain halaman depan atau tampilan website atau front end. CSS sendiri menangani tampilan dan rasa dari halaman website. Jadi itu yang dimaksud dengan CSS. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan 3 cara pemanggilan CSS serta tuliskan bentuk penggunaannya. Pemanggilan CSS sendiri ada 3 cara. Yang pertama itu membuat file CSS terpisah dengan HTML. Nah, membuat file CSS terpisah dengan HTML ini itu untuk membuat file CSS terpisah dengan HTML, Anda bisa membuat file dengan format CSS dan setelah itu memanggil file Anda dalam HTML. Sebagai contohnya ini seperti kalian sendiri, di sini ada contohnya. Nah, kemudian cara yang kedua yaitu menyisipkan perintah CSS di antara tag. Menyisipkan perintah CSS di antara tag. Itu cara lain dengan menyisipkan baris kode CSS di antara tag. Contohnya ini. Cara ketiga yaitu menyisipkan perintah CSS di dalam perintah-perintah HTML. Di sini kita menyisipkan perintah CSS ke dalam perintah-perintah HTML. Maksudnya itu menyisipkan perintah-perintah CSS di dalam perintah HTML. Contohnya seperti ini. Heading 1 style. Jadi itu 3 cara pemanggilan CSS serta bentuk penggunaannya. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan selektor, declaration, property, dan value pada CSS. Nah, yang pertama itu selektor. Selektor ini merupakan salah satu cara di mana kita ingin mengelompokkan kode-kode di dalam CSS dan juga merupakan aturan yang digunakan untuk memisahkan kode-kode dengan target berbeda. Selektor ini digunakan untuk memanipulasi tag HTML yang ingin diberikan style. Misalnya tag heading 1, EA, dan tag lainnya. Yang kedua itu properti. Properti ini merupakan suatu jenis style CSS yang berfungsi memberikan style pada selektor yang telah ditentukan. Properti pada CSS sangat banyak sekali. Misalnya properti yang biasa kita temukan adalah background, color, font family, font size, margin, padding, dan masih banyak lagi. Dan semua itu dapat dipakai untuk selektor apapun. Yang ketiga itu value. Value ini merupakan nilai dari properti di mana value telah ditentukan pasangannya dengan propertinya.
dan tidak bisa sembarangan dalam memberikan value pada setiap properti. Misalnya properti color tidak bisa diisikan dengan valuable. Kemudian pertanyaan keempat yaitu jelaskan perbedaan selektor tag, kelas, dan ID pada CSS serta berikan contoh penggunaannya. Nah, perbedaan selektor. Selektor itu sebuah tag HTML yang digunakan pada CSS agar elemen tersebut dapat dimanipulasi atau ditambahkan gaya pada CSS. Kemudian ID selektor. ID selektor diawali dengan simbol seperti ini atau bisa disebut pagar dan pemanggilan di HTML menggunakan format ID. Kemudian kelas selektor. Kelas selektor ini diawali dengan simbol titik dan pemanggilan di HTML menggunakan format kelas. Jadi itulah 4 pertanyaan dari tugas pendahuluan dari modul 3 praktikum pemrograman web. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.